Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel, dalam proses pembinaan RBW dengan ukuran 8x12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Namun dalam tahap ini masih pengerjaan tiang untuk lantai 3 sebelum kita melakukan pengecoran. Karena tiang untuk lantai 3 ini kita akan tanam di coran daknya nanti atau coran lantainya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan perlihatkan ya hasil pengerjaan kita tentang papan sirip. Jadi untuk proses pengerjaan papan sirip ini silahkan lihat pada video kami sebelumnya. Yang saya perlihatkan ini adalah hasil pemasangan kami ya dalam pemasangan papan sirip. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mengulas sedikit ya tentang pemasangan papan sirip ini. Jadi saya mulai dari belakang dulu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi untuk pemasangan papan sirip dengan RBW yang berlantai beton dengan RBW yang hanya menggunakan lantai papan, proses pemasangan papan siripnya itu berbeda ya. Berbeda. Kalau misalnya RBW yang menggunakan plat beton, pasang papan siripnya tepat di samping slope seperti ini. Nah, kemudian papan mal bagian dalam itu kita tidak bongkar, kemudian kita pasang papan siripnya. Untuk cara pemasangan papan sirip ini silahkan lihat pada video saya sebelumnya. Kemudian kita menanam baut stainless pada bagian dalam slope, kemudian kita munculkan untuk mengikat papan mal pada bagian luar sebelum kita melakukan pemasangan papan sirip. Nah, papan siripnya seperti ini ya. Nah, secara lengkap proses pemasangan papan sirip ini silahkan lihat pada video kami sebelumnya. Yang kami perlihatkan di sini adalah hasil pemasangannya. Nah, kita lihat ya sangat rapi sekali karena jaraknya itu teratur. Kenapa teratur? Karena kita menentukan jarak antara papan sirip itu dengan cara memotong papan sirip pada bagian pinggir itu berjarak 30 cm. Semua seperti itu. Makanya kita pasang papan pengatur jaraknya kiri kanan ya, sehingga terjadi kelurusan ya. Kemudian cara pemasangan papan siripnya itu satu persatu kita ukur ya. Biasa ada papan sirip yang melengkung disebabkan karena kepanjangan. Makanya kalau kita beri ukuran pas, maka papannya tidak akan melengkung, akan lurus seperti ini ya. Nah, proses pemasangan papan siripnya bisa Bapak Ibu melihat di channel YouTube saya. Kemudian kita menuju ke bagian menara. Di situ ada tetap kita pasang papan siripnya ya. Nah, seperti ini hasil pemasangannya sangat rapi ya, sangat rapi karena kita mengukur ya dengan menggunakan senti bagian jaraknya. Kemudian papan siripnya kita ukur satu persatu. Pada bagian menara ini, nah kita lihat di sini ada kita keluarkan ya keliling ya, itu 0,5 meter seperti ini. Di atasnya nanti juga kita akan plat ya. Nah, di bawah plat ini yang 0,5 meter keluar, ini ada papan sirip juga
yang terpasang seperti ini. Nah, tujuannya Bapak Ibu semua bahwa ketika kita melakukan pengerjaan di sekitar menara, kita merasa aman, ya. Nah, sama halnya dengan lantai 1 ini. Kita keluarkan juga setengah meter seperti ini. Jadi ketika ada pengerjaan di sekitar menara, kita merasa aman karena kita tidak mengandalkan kekuatan kayu, tetapi kekuatan beton. Di mana kekuatan beton ini sangat kuat, ya. Kalau misalnya kita pasang kayu 2-3 tahun tanpa kita sadari, kekuatan kayu itu akan berkurang. Sehingga pada saat kita naik di tahun ketiga dan di tahun keempat, kalau kita tidak ganti, bisa membahayakan nyawa pemilik gedung, ya. Tapi kalau kita keluarkan seperti ini di sekitar menara, maka insya Allah kita akan merasa aman melakukan pengerjaan di sekitar menara. Namun yang kita tonjolkan keluar itu hanya 2 sisi saja, ya. Sisi bagian timur seperti ini, kemudian bagian selatan. Nah, karena nanti di sini kita akan buat lar, ya. Kita sekat di sini, kemudian kita buat lar di sini sampai ke lantai 3. Nah, saat ini sedang dilakukan pekerjaan, ya, pembuatan tiang. Nah, untuk di lantai 3 kita lihat tiangnya, ya, seperti ini. Rangkanya harus besar, ya. Rangkanya harus besar. Jangan buat tiang yang asal-asalan. Kalau rangka besar, sudah tentu baloknya juga akan besar, ya. Kalau rangka kecil, maka baloknya akan kecil. Rangka ini menggunakan 8 batang besi 12 full, ya. 8 batang besi 12 full. Ini khusus untuk tiang. Nah, kita lihat, ya, rangka tiangnya, ya. Untuk tiangnya sendiri kita lihat, ya. Nah, ini berukuran lebar 40 cm, ya. Lebar 40 cm. Semua tiang RBW ini seperti itu. Semua tiang RBW binaan kami itu kita pentingkan struktur, ya. Makanya kita kasih 40. Sama halnya dengan tiang tengah, kita beri 40 cm persegi, ya, seperti ini. Nah, ini tiang tengah, ini tiang penyangga tengah, penyangga plat, ya, seperti ini. Kita lihat 40 cm persegi, ya, menggunakan besi 12 full. Slop tengah dan slop pinggir semua menggunakan besi 12 full sebanyak 8 batang, ya. Sisa besar kecilnya kita teknik, ya. Untuk slop tengah kita buat agak kecil, namun slop pinggir itu kita buat agak besar, ya, seperti itu. Karena jarak antara tiang ini hanya 3 meter saja, ya. Jarak antara tiang RBW ini hanya per 3 meter, ya. Kita lihat dari tiang belakang ke tiang ke depan ini hanya berjarak 3 meter, ya, sampai seterusnya ke sana. Kecuali lebar itu per 4 meter, ya, kita lihat. Nah, kemudian cara menggunakan pemasangan platnya itu besinya kita tanam di slop bagian pinggir sehingga kokoh dan kuat, ya, seperti itu. Jangan kita menggunakan lantai slop yang pembesiannya tidak tertanam di jangan kita menggunakan pengecoran lantai yang pembesiannya tidak tertanam pada pembesian slop, ya. Kalau ini semua tertanam. Nah, karena Bapak Ibu semua yang saya hormati, RBW itu adalah jangka panjang. Sangat jarang RBW itu berhasil di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, ya. Biasanya RBW itu akan
nampak hasilnya masuk di tahun keempat dan seterusnya. Kenapa? Burung walet itu ibaratkan kita memelihara ayam, ya. Mulai dari pertama 1 pasang, bibitnya dulu masuk, kemudian bertambah jadi 2 pasang, bertambah jadi 4 pasang karena melahirkan, kelipatannya seperti itu. Nah, nanti sangat mudah koloninya bertambah ketika burung yang menginap di dalam juga sudah banyak. Kenapa? Karena burung walet itu sifatnya dia berkoloni. Semakin banyak burung yang tinggal di situ, maka semakin besar daya tariknya. Ibaratkan seperti magnet, ya. Semakin besar burung setianya yang ada di dalam, semakin besar kemungkinan menarik burung liar yang ada di luar. Seperti itu. Makanya untuk mendapatkan burung setia ini sangat susah, ya. Mulai dari 1 pasang kita pelihara, 2 pasang, itu tidak masalah. Yang penting pada saat maghrib ada dulu yang masuk seperti jet tempur, ya. Yang sudah tidak keliling lagi langsung masuk. Itulah burung setia kita. Walaupun cuma 1-2 pasang, pelihara dulu itu. Seiring berjalannya waktu, ketika melahirkan di dalam, bertelur, kemudian bertambah banyak, maka daya tariknya juga akan besar, ya. Ketika burung setia kita berkeliling di sekitar menara, bisa menambah dalam sekejap populasi RBW kita, seperti itu. Nah, nanti saya akan bongkar rahasianya pada saat proses pembangunan RBW ini selesai. Kenapa? Karena kita masih dalam tahap pembangunan untuk tata ruang dan pemasangan Twitter. Insya Allah saya akan lakukan sendiri, ya, seperti itu. Sekarang ini masih dalam proses pembangunan. Jadi untuk membahas masalah burung waletnya nanti insya Allah ketika proses pembangunan RBW ini selesai. Nah, kita lihat menaranya Bapak Ibu, ya. Menara daripada RBW ini 3x4, ya. 3x4. Nah, tapi di atas lantai 2 ini kita munculkan 0,5 meter seperti ini untuk tempat kita melakukan aktivitas di sekitar menara, baik itu pemasangan elbow ataupun pengecetan nantinya, semua kita beraktivitas di tonjolan yang kita keluarkan ini 0,5 meter dari dinding, ya. Namun di bawahnya tetap kita pasang papan sirip, ya, seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, inilah penampakan keseluruhan RBW binaan kami ini, 8x12, yang insya Allah kita bangun setinggi 3 lantai. Namun saat ini kita masih dalam proses pengerjaan lantai 2. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Nah, kita lihat lantai 1-nya, semua sudah di lantai pada bagian bawah, ya. Nah, insya Allah nanti sebelum kita melakukan pemasangan pembesian, kita terlebih dahulu memasang klasibor, ya, pada bagian atas daripada papan siripnya. Kemudian kita menyusun pembesiannya. Setelah itu kita pasang besi tiangnya, ya. Jadi nanti pada saat proses pemasangan klasibor, insya Allah saya akan videokan untuk menjadi referensi kepada Bapak Ibu semua yang berniat ingin membangun RBW dengan ukuran 8x12. Insya Allah saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati. Sebelum saya akhiri, terlebih dahulu saya memohon kepada Bapak Ibu semua yang sempat menonton video ini, jangan lupa di subscribe channel kami, di ketik like-nya, kemudian diklik juga loncengnya, kemudian tinggalkan di kolom komentar, siapa tahu ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.